مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitnur Aziza dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2 dengan NIM 2411025. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3, 4, 5, dan 6 pada halaman 99 pada buku Aswaja 1. Soal nomor 3 yaitu jelaskan usul al-khamsah, mu'tazilah, dan kelemahannya. Nah, ada 5 dasar utama atau al-usul al-khamsah yang menjadi prinsip kelompok Mu'tazilah, sekaligus berfungsi sebagai rukun iman bagi mereka. Berikut penjelasan mengenai akidah dan ajaran Mu'tazilah yang meliputi al-usul al-khamsah serta posisi dan status akal. Yang pertama ada tauhid. Menurut Mu'tazilah, tauhid adalah penafikan terhadap sifat ma'ani Allah, yaitu qodrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Bukan menafikan seluruh sifat Allah seperti nafiyah dan salbiyah. Sifat ma'ani mempunyai wujud nyata, maka mereka menafikannya. Sebab apabila sifat ini tidak dinafikan, maka akan timbul ta'adud al-qudamah atau banyak perkara qadim, yaitu zat Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Menurut mereka, apabila orang Nasrani bisa kafir sebab meyakini 3 qadim, yaitu Allah, Isa, dan Maryam, maka orang yang meyakini wujud sifat ma'ani lebih kafir dari mereka, sebab menetapkan perkara qadim yang lebih banyak. Nah, untuk menghindari hal tersebut, mereka menafikan sifat. Ada juga sekte mereka yang menetapkan sifat akan tetapi tidak pemahaman bahwa sifat adalah esensi dari zat, sehingga tidak menimbulkan ta'adud al-qudamah. Yang kedua ada prinsip adil. Adalah pandangan Mu'tazilah, yaitu Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba, af'al al-ibad. Namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang sendiri. Berdasarkan qudrah atau kehendak yang diberikan Allah kepada mereka, menurut mereka Allah hanya memerintahkan sesuatu yang Dia kehendaki dan hanya melarang sesuatu yang Dia benci. Allah mengendalikan sifat kebaikan yang diperintahkannya dan terbebas dari setiap keburukan yang dilarangnya. Sebenarnya pendapat semacam ini jelas salah. Sebab konsekuensi dari pendapat mereka ini adalah sama saja mereka berpendapat bahwa Allah lemah untuk merealisasikan apa yang dikehendakinya. Sebab ada suatu perkara yang tidak diinginkan Allah terjadi, padahal Allah menginginkan sebaliknya. Hal ini sama saja Allah mengatakan bahwa Allah bersifat lemah. Yang ketiga adalah prinsip al-wa'd wa al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang. Janji Allah untuk memberikan pahala pasti terjadi. Demikian pula sebaliknya, ancaman Allah untuk memberikan siksa juga akan terjadi. Sebagaimana janji Allah untuk menerima taubat nasuha juga akan terjadi. Orang yang bertaubat dosa besar tidak akan diampuni. Orang yang berbuat dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat. Sebagaimana orang yang berbuat kebaikan akan mendapat pahala. Menurut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, memasukkan mukmin ke surga dan menyiksa orang kafir ke neraka adalah perkara yang jaiz, bukan perkara yang wajib. Seandainya Allah memasukkan orang kafir ke surga dan memasukkan orang mukmin ke neraka, hal itu adalah perkara yang jaiz. Dan
dan itu bukanlah kezaliman bagi Allah, sebab zalim adalah bertindak tidak sesuai dengan perintah dan tidak ada yang memerintah Allah. Yang kelima adalah prinsip al-manzilah baina al-manzilaitain, tempat di antara dua tempat. Al-Syahrastani dalam Al-Milal wa Al-Nihal mengutip pendapat Wasil bin Atha bahwa iman itu ibarat poin-poin kebaikan. Jika poin-poin itu berkumpul, maka seseorang dinamakan sebagai mukmin dan itu adalah predikat terpuji. Sedangkan orang fasik tidak mengumpulkan poin-poin kebaikan, juga tidak mendapat predikat terpuji. Oleh karena itu, ia tidak disebut sebagai mukmin, namun juga tidak kafir karena syahadat dan kebaikan lain telah dipenuhi. Tetapi jika ia keluar dari dunia dengan membawa dosa besar tanpa bertaubat, maka ia termasuk ahli neraka selama-lamanya. Karena di akhirat itu hanya ada dua kelompok, satu di surga dan satu di neraka. Namun orang itu siksanya di neraka dikurangi. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, mukmin yang menerjang dosa besar adalah mukmin yang imannya sedang lemah atau kurang. Adapun di akhirat dia masuk neraka namun tidak kekal. Meskipun Mu'tazilah meyakini bahwa orang yang bermaksiat berada di antara dua tempat, namun tidak mengapa disebut sebagai muslim. Menurut mereka, nama tersebut untuk membedakannya dengan orang-orang kafir zimmi, bukan untuk memuji atau memuliakannya. Yang kelima adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip ini berfungsi untuk menyebarkan Islam dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tersesat. Prinsip ini juga untuk menangkal serangan orang-orang yang berusaha mencampur adukkan antara yang benar dan salah. Soal nomor 4 adalah jelaskan perbedaan konsep tafwid Wahabi dan konsep tafwid Aswaja. Konsep tafwid Wahabi berbeda dengan konsep tafwid salafus saleh. Menurut Wahabi, ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang secara zahir memberi kepahaman bahwa Allah dengan makhluk tidak boleh ditakwil dan harus ditafwid. Namun tafwid Wahabi berbeda dengan tafwid salafus saleh karena Wahabi memaknai yad terlebih dahulu dengan makna zahirnya, yakni yad dimaknai tangan, baru kemudian memasrahkan sebagaimana tangan disebut kepada Allah Ta'ala. Hal ini sangat berbeda dengan konsep tafwid salafus saleh yang diikuti oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat seperti istiwa bagi Allah. Para salafus saleh mentafwid memasrahkan maknanya lafal istiwa tanpa mengartikan terlebih dahulu ke dalam makna bahasa istaqarra atau bersemayam. Salafus saleh yang berpendapat yang jelas makna zahirnya lafal istiwa tidak dikehendaki. Lalu, apa makna istiwa? Mereka menjawab, kami beriman kepada Allah dan kepada apa, yakni ayat-ayat mutasyabihat yang Allah turunkan dengan memasrahkan maknanya sesuai kehendak Allah, tanpa kami bayangkan bagaimana caranya, seperti apakah ia, dan tanpa kami katakan bahwa ia tidak bermakna sama sekali. Soal nomor 5, jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Serampangan dalam mengkafirkan adalah hal yang sangat bahaya. Mengkafirkan seseorang adalah sama saja dengan melabelkan kehalalan darah orang yang dikafirkan, keharaman mensalati, keharaman menikahi, keharaman menguburkannya,
ke dalam kuburan kaum muslim dan menghukuminya kekal di neraka. Oleh sebab itu, para ulama sangat berhati-hati terkait masalah takfir. Soal nomor 6 adalah jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa al-sifat. Bagian tauhid seperti ini tidak ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'i ala tabi'in, yang menjadikan pembagian tauhid ini tidak berdasarkan salafus saleh. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.